بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masyarakat muslimin, sidang sholat subuh Masjid Jami Al-Qurbah yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan dirahmati, dimuliakan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurlah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, Zat yang Maha Kasih dan Sayang kepada kita orang-orang yang beriman, yang alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, sehat walafiat, wabil khusus di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita dapat melaksanakan berbagai macam takarrub, aktivitas ibadah, terutama adalah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa sekalian yang kita lakukan amal di pagi yang penuh keberkahan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat teriring salam semoga mudah-mudahan senantiasa tercurah, terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya pada yaumil kiamat. Bapak sekalian, di kesempatan subuh kali ini saya menyampaikan sebuah hadis yang ringan dan sangat akrab dengan keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu wa khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarrahu syakar wa kana khairan lahu, wa in asabathu dharrahu sabara fa kana khairan lahu. Rawahul Imam Ahmad. Ini sekalian hadis saya kira ini sangat dekat dengan keseharian kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Namun luar biasa kita selalu mengapresiasi kalau kita dapat mengaplikasikan. Kata Rasulullah, ajaban. Ajaban itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah takjub. Bahasa gaulnya ajib. Ajib. Takjub itu mengagumkan, luar biasa, membanggakan. Jadi kata Rasulullah, ajaban, mengagumkan. Bagaimana tidak mengagumkan, tidak ajib, tidak ajib terhadap urusan orang-orang yang didasari kehidupannya dengan iman, adanya iman. Jadi orang makin kuat imannya, makin tinggi imannya, makin nampak, makin tinggi kekaguman Rasulullah SAW. Inna amrahu kullahu la khair,
sesungguhnya seluruh urusannya itu la khair, itu akhirnya kebaikan. Jadi ujung-ujungnya adalah kebaikan. Kita sering menyebut bahasa gaul anak muda sekarang adalah happy ending. Ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Gitu. Jadi seluruh persoalannya, seluruh urusannya itu kata Rasulullah, ujung-ujungnya adalah kebaikan. Happy ending. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini enggak ada pada kehidupan yang lain kecuali pada kehidupan orang yang didasari oleh iman. Jadi kata Rasulullah enggak bakalan nemu lah dua yang oleh Rasulullah dibanggakan, dikagumi pada kehidupan yang lain kecuali pada kehidupan orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak kata Rasulullah, in asobathu sarra'u syakar. Ketika diberikan kepadanya itu sarra'u, kesenangan, nikmat, anugerah, maka sikap yang dikagumi Rasulullah itu adalah syukur, terima kasih. Wa kana khairan. Syukur itu kata Rasulullah adalah mendatangkan kebaikan buat diri. Bahkan khairan, syukur itu adalah kebaikan buat dia. Jadi hari ini saya lihat ini yang pertama. Jadi kalau orang ketika diberikan anugerah, nikmat oleh Allah, maka yang muncul sikap yang mendatangkan kebaikan itu kecil besar, maka muncul ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Itu adalah kebaikan. Saya kira hari ini sekalian ini janji Allah di dalam Al-Quran salah satunya itu ada 4 janji yang tidak mungkin tidak dipenuhi oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Salah satunya la in syakaratum la azidan, itu pasti. Seandainya kalian bersyukur, la-nya itu la harfut taukid, sebuah kepastian. La in syakaratum la azidan. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Apa yang disebut dengan barokah? Barokah itu ziyadatul khair was sa'adah, tambah-tambah kebaikannya, was sa'adah, dan tambah kebahagiaan. Itu yang pertama, janji Allah. Yang kedua, janji Allah itu udkuruni fadkuruni adkurukum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Zikir. Jadi memperbanyak zikir kepada Allah. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti hari ini, kita yang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Saya kira kita diajarkan ada zikir pagi, zikir sore, diajarkan oleh Rasulullah banyak kalimat-kalimat zikir. Saya pengen menyampaikan ada zikir yang menurut saya amat saya relevan lah dengan situasi hari ini. Rasulullah mengajarkan 3 kali di pagi hari setelah subuh sampai menjelang waktu duha, dan sore setelah asar sampai waktu maghrib. Mungkin sebagian sudah hafal gitu. Yang pertama adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Saya kira ini mudah-mudahan menjadi benteng gitu. Ini yang pertama, bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah alladzi la yadurru, tidak ada yang bisa membahayakan, tidak ada yang bisa memadaratkan, ma'asmihi, dengan asma'nya, dengan nama Allah tadi itu, syai'un, apapun, fil ardi wala fis sama, bukan hanya di bumi, di langit. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Wa huwas sami'. Saya kira ini vaksin lah, vaksin apa ini, ilahiyah, vaksin ilah, membentengi. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini diajarkan zikir oleh Rasulullah pagi dan sore. Saya bahkan sering menambahkan, kalau kita makan sesuatu yang kata orang membahayakan, itu sedikit mengganggu kesehatan, ini nggak boleh makan durian, kolesterol gitu atau apa. Saya tambahkan biasanya karena itu bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Janji Allah yang kedua. Yang ketiga janji Allah, ud'uni astajib lakum. Itu pasti. Tergantung seberapa keyakinan kita diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung seberapa serius kita memohon kepada Allah. Itu pasti. Ud'uni astajib lakum. Berdoa, bermohon kepada Allah, pasti diijabah doa. Ana inda dhonni abdi bi. Kata Allah, aku sih tergantung prasangka hambaku saja. Kalau kita yakin betul doa ini dikabulkan, pasti dikabulkan. Cuman kita seringkali tidak sabar, tidak sabar. Padahal di saat waktunya, indah pada waktunya, indah pada waktunya Allah akan menampakkan tuh doa-doa kita dikabulkan. Oh ini dikabulkan. Jadi yakin doa kita dikabulkan oleh Allah dan tidak boleh lelah dengan doa-doa kita, karena ketika kita berdoa itu bagian dari ibadah. Ketika kita memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, itu adalah bagian dari ibadah kebaikan. Yang keempat janji Allah, sekalian. Jadi ini juga tidak boleh terus, harus kita. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab suatu kaum gitu dengan azab yang dahsyat seperti azab-azab sebelumnya. Wa hum yastaghfirun, kalau masih ada orang-orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah. Jadi penyelamat orang-orang yang senantiasa mengasihi dirinya dengan istighfar, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain, menyelamatkan lingkungannya. Wahum yastaghfirun, dia mohon ampun bahkan tengah malam gitu, dia zikir, istighfar sambil menangis ke Allah, mohon ampun. Ini adalah penyelamat. Wahum yastaghfirun. Jadi hadirin sekalian, kembali lagi ke hadis ini. Jadi janji Allah itu bagi orang-orang yang syukur, terima kasih sekecil apapun gitu, itu adalah anugerah. Saya pernah sampaikan kalau sesungguhnya tidak ada nikmat yang kecil dan besar kalau Allah yang ngasih gitu. Satu nikmat yang kita anggap kecil hari ini boleh jadi di saat lain adalah anugerah yang besar. Ban bekas misalkan, dikasih ban bekas gitu. Hari ini apa sih manfaat ban bekas gitu. Tapi di satu saat gitu, itu ban bekas itu menjadi sesuatu yang punya nilai tinggi. Misalnya orang lagi hanyut, dilemparin uang sekarung atau dilemparin ban bekas ke dia, terima kasih. Saya kira dia akan milih ban bekas daripada uang sekarung gitu.
Nah, hadirin sekalian, kita juga belajar misalnya kepada khalifah, seorang khalifah Harun ar-Rasyid. Di tengah kegelisahan beliau, gundah gulana beliau itu, nah, untuk mendapatkan pencerahan, penenangan kan senantiasa tetap adalah agama yang bisa menenangkan. Beliau undang seorang ulama kenamaan ke istana beliau, gitu, disuguhkan 11 ayat, dua-duanya selesai. Nah, hadirin sekalian, ketika Harun ar-Rasyid akan minum air, kata Abu Samak, namanya Syekh Abu Samak, sebentar Tuan Khalifah, boleh saya mengajukan pertanyaan? Boleh. Sebelum Anda minum, seandainya Anda dalam kehausan yang tak terhingga, tidak ada lagi air kecuali yang ada di depan Anda, padahal Anda haus, apa yang akan Anda lakukan? Kata Harun ar-Rasyid, setengah dari kerajaan yang saya miliki saya korbankan demi segelas air. Udah baik, minum. Ini Pak, ternyata luar biasa, berharganya air ini. Habis. Setelah minum, pertanyaan kedua, wahai Tuan Khalifah, gitu. Seandainya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda dan ada perasaan keinginan untuk mengeluarkannya, pengen pipis, tapi ada satu penyakit yang menghalang sehingga tidak dapat keluar air, apa yang akan Anda lakukan? Setengah kekayaan yang masih saya tersisa saya korbankan demi air yang bisa keluar dari tubuh saya. Ketahuilah Tuan Khalifah, segitu aja dinasihatkan. Ternyata kekuasaan, kekayaan yang Anda pikirkan yang membuat Anda gelisah ini, kata Abu Samak, ketahuilah Tuan Khalifah, ternyata kekayaan, kekuasaan yang Anda miliki yang bikin Anda gelisah hari ini, ternyata sebanding dengan segelas air nilainya. Sebanding dengan segelas air nilainya. Yang seringkali kalau kita disuguhi, Pak, tidak habis ya. Kita dikasih aqua gitu, cuma dicicipin, dibuang mubazir. Yang membuat padahal ternyata pada saatnya nilai segelas air itu jauh sangat tinggi nilainya. Jadi sekalian adalah syakar. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tidak ada nikmat yang, saya kira ada yang sekalian yang membuat hidup kita indah itu bukan karena kita memiliki segala, tapi saya kira karena kita dalam hati adalah memiliki rasa syukur bahwa hari ini Allah telah memberikan yang terbaik buat kita. Kalau ini rasa syukur itu Pak, kita lihat rumah, lihat pagi gitu, ya Allah indah banget, indah sekali. Kalau ada rasa syukur, kita belajar misalnya seringkali kita lihat juga orang gitu Pak, ini kurang apa sih gitu, segalanya sudah ada, tapi kok stres gitu, sehingga pelariannya ke narkoba atau ke, kurang apa sih? Kurang syukur. Jadi hari ini sekalian, syukur ini yang membuat kemudian tadi kata Allah, la azidannakum, pasti aku tambah minimal kebahagiaan hati, minimal kebahagiaan. Nah, hari ini sekalian, kembali lagi. Jadi ini yang kata Rasulullah, ya terakhir kalau orang bersyukur itu ya Allah memberikan surga. Kalau benar-benar dia bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillah, dia seringkali memuji Allah. Termasuk adalah kita diajarkan sujud syukur. Kalau kita ini merasa nikmat ini besar dari Allah, sujud syukur, sungkurkan kepala kita yang seringkali bermasalah, menengadahkan kepala, membusungkan dada. Ini wah, siapa dulu dong? Gitu, menepuk dada. Maka orang yang beriman tuh enggak, dia langsung sungkurkan kepalanya tuh yang Allah.
Nah, hadirin sekalian, dan berikutnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Orang beriman itu senantiasa ingat ketika dia punya anugerah, berbagi, memperluas wilayah kenikmatan itu. Bukan untuk dirinya, bukan hanya keluarga, tapi berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Fahaddits. Dan janji Allah, man jaa bil hasanah falahu ajru, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah berikan adalah minimal 10 kebaikan. 10 kebaikan. Itu sudah pasti. Jadi kita buka keran satu, di saat yang sama Allah buka 10 keran buat kita. Keran kita buka, di saat yang sama 10 keran kebaikan Allah buka buat kita. Jadi hadirin sekalian, yang ini adalah syukur pada Allah. Nah, yang kedua, kata Rasulullah SAW itu, wa kana qawain asabatu darrau sabar. Apabila ditimpakan kepada adalah ujian, musibah, dia bersabar. Fakana khairul lah. Dan sabar itu adalah kebaikan buat dirinya. Kebaikan buat diri. Ada hikmah, bahasa kita ada hikmah di balik ujian, di balik musibah. Kebaikan yang Allah tunda harus melalui proses ujian itu, baru Allah anugerahkan dengan anugerah yang lebih besar, jauh lebih besar. Nanti sekalian dorro, bahasa ini dorro. Gitu. Ujian ini ada 3 tingkatan. Yang paling ringan adalah baksa. Baksa itu ujian-ujian ringan. Kalau kita sakit nggak sampai harus ke dokter, cukup dengan obat warung gitu, pilek, meriang dikit, gitu. Nggak cukup ke dokter, nggak harus ke dokter, dikerokin gitu, keseleo lah gitu. Itu baksa. Dan itu ada kebaikannya misalnya. Bagi orang beriman itu ada kebaikannya. Kata Rasulullah, tidaklah suatu menimpa orang yang beriman kesulitan walaupun hanya tertusuk duri. Itu ada kebaikannya. Menjadi kifarat dosa. Tertusuk duri. Baksa yang ringan-ringan gitu. Ketika dia tertimpa itu, dia kembalikan ke Allah. Innalillah gitu. Tertusuk duri, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ada kebaikan. Nah, yang menengah itu adalah dorro. Ini yang menengah nih, yang disuruh Rasulullah. Agak berat. Itu. Jadi sakit, tidak cukup ke dokter, gitu. Tidak cukup tadi dengan obat-obat biasa, dia harus ke dokter, gitu. Harus berobat. Harus isoman, ya. Ini dorro. Jauh lebih besar nilai kebaikan. Bahkan kata Rasulullah di hadis lain, heran kata Rasul, orang beriman itu dengan keluh kesahnya. Seandainya dia tahu dengan ujian sakit itu kebaikan yang Allah siapkan, niscaya dia minta sakit itu, dia minta sakit itu. Karena ada tadi hikmah, kebaikan, pahala, kifarat dosa, dan kebaikan yang Allah berikan setelah itu, setelah ujian. Ini dorro. Dan yang paling berat, nah inilah yang kita mudah-mudahan adalah zilzal, digoncangkan. Zilzal sampai kita bergoncang. Ada kemarin di Medan, anak isoman di rumah sendirian, anak usia 10 tahun, orang tuanya di rumah sakit dirawat dan meninggal, anaknya sendirian. Ini kan zilzal, digoncangkan. Musibah-musibah besar, tsunami itu di Aceh, itu adalah zilzal, digoncangkan kita. Sampai di dalam Quran itu mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah ini datang? Hari ini kita juga mungkin belum sampai, ya sampai juga mata nasrullah, ya Allah, baru berapa tahun.
Maka hari ini sekalian kita belajar sabar itu kan ada 3 gitu. Sabar ketika diuji dengan perintah Allah. Hari ini sekalian kita akan lebih dalam adalah kita belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang hari ini banyak disebut, di bulan ini disebut nama dan kebesaran Ibrahim. Yang kedua, sabar ketika dia menjauhi larangan Allah. Kita belajar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang ketiga, sabar ketika diberikan musibah Allah. Kita belajar kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu beliau 18 tahun. Ini sakit 18 tahun, sakit kulit yang di dalam Quran itu disebut tidak ada sebelumnya penyakit itu dan tidak akan ada setelahnya. Penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub, penyakit kulit sampai pori-pori, sampai dijauhi oleh masyarakat, diasingkan oleh masyarakat. Tidak ada yang mau dekat dengan beliau. 18 tahun. Dan ketika 7 tahun itu istri minta berdoa, bukan seorang rasul, minta kepada Allah supaya diangkat ini penyakit. Beliau malah kepada istrinya, Allah sudah menganugerahkan kita nikmat sudah berapa kali? Malu, kata Nabi Ayub, malu. Masih banyak, masih lama Allah memberikan nikmatnya kepada kita daripada ujian. Kan habis-habisan Pak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu habis-habisan, jatuh ke titik terendah. Beliau orang kaya, habis seluruh harta kekayaan. Ternaknya habis, ladangnya habis, tidak tersisa. Anak-anak beliau meninggal semuanya. Anak beliau hanya berdua sama istri. 18 tahun. Saya kira kita baru berapa tahun ini? 2 tahun berarti ya? 2 tahun. Masih. Tapi ya kita berharap ini mudah-mudahan Allah angkat. Karena ini dampaknya hari sekalian luar biasa terhadap semua sektor kehidupan kita, terutama adalah sektor kehidupan ritual dan sosial keagamaan kita. Ini kita nggak bisa dianjurkan rapat barisan. Suku paku. Tapi kalau saulnya jangan hilang semua sebenarnya. Yang saat ini ada rapatnya, lurusnya harus tetap dijaga. Jadi jangan hilang seluruhnya. Rapatnya yang kita ini, gitu. Tapi lurusnya tetap harus terjaga. Jadi suku paku tetap suku paku, luruskan. Jabat tangan. Ini kan dianjurkan sosial agama, jabat tangan, ya Allah, tidak berpisah. Itu dia assalamualaikum jabat tangan kecuali menjadi diampuni berguguran dosanya ketika kita berpisah. Jabat tangan. Kita nggak berjabat begini sekarang ya. Berapa pengajian yang sampai hari ini belum bisa dimulai, tapi alhamdulillah Masjid Al-Furqan. Pengajian, termasuk pengajian di rumah bagi ibu-ibu sampai hari ini. Ini musibah terhadap, terutama Allah terhadap dunia pendidikan Islam. Saya kira memang transfer ilmu ya bisa melalui Zoom, tapi pembentukan karakter terhadap anak memang harus tatap muka. Pembentukan karakter perlu keteladanan seorang guru. Perlu kemudian arahan bimbingan langsung. Ini belum sampai hari ini. Ini musibah juga buat dunia pendidikan kita, pendidikan Islam. Jadi hari ini sekalian kita belajar kepada Nabi Ayub. Nah, untuk menjauhi larangan kita belajar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, kuatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau masih muda belia, energinya wah gitu. Potensi untuk menyimpang juga sangat tinggi. Dalam Quran Nabi Yusuf khusus dibahas.
diajak oleh seorang perempuan yang cantik jelita, kalangan istana, cantik rupawan, bukan kalangan rendah, kalangan istana, dan perempuannya yang mengajak dalam situasi aman. Tidak mungkin ada akibat dampak hukuman dunia kalau dia melakukan. Wah, berat itu kan. Dan Nabi Yusuf juga secara manusia tertarik dengan siapa? Zulaikha. Tapi keimananlah yang kemudian penjara bagi aku suka, menolak ajakan. Nah, hadirin sekalian, juga adalah sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Kita belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Tuhan Ibrahim itu memberikan ujian, fa'atammahun, maka Ibrahim dapat menunaikan. Sabar, bukan hanya sabar tapi lulus, bukan hanya lulus, disempurnakan. Tiga, menerima perintah itu sabar, lulus, tapi juga disempurnakan. Fa'atam mahum, disempurnakan, dapat menyempurnakan ujian dan ujian. Maka anugerah Allah terhadap Ibrahim luar biasa besar. Beliau termasuk adalah Rasul kalangan 5 besar, Rasul Ulul Azmi. Ibrahim masuk ya. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lahir dari beliau itu nabi-nabi besar. Termasuk adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang soleh. Beliau diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dalam Khalilullah, kekasih. Beliau juga disebut adalah Abu Tauhid, panding padar, peletak dasar ketauhidan kepada Allah Subhanahu. Ibrahim alaihi sekalian, belajar kepada Ibrahim ketika melaksanakan perintah Allah itu, saya kira satu yang garis benang merahnya. Ketika datang perintah Allah, Ibrahim lebih berpihak gitu. Lebih memilih perintah Allah daripada pertimbangan akalnya, teori-teori apalah gitu, dikesampingkan. Dia lebih memilih perintah Allah. Contoh pertama misalnya Ibrahim diperintahkan, kan Ibrahim itu seorang yang sangat peduli dengan generasi dan terhadap negeri yang beliau tinggal, tempat tinggal. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Banyak yang Ibrahim sangat concern, sangat peduli dengan generasi setelah. Bahkan ketika Allah menganugerahkan itu anugerah kepada beliau mohon ya Allah juga buat generasi setelahku. Iya, kata Allah. Kecuali adalah generasi yang zalim, itu tidak dapat anugerah. Jadi ada sekalian lebih memilih gitu keputusan Allah daripada pertimbangan akal sehat lah. Contoh ada sekalian, beliau minta kepada beliau anak dengan doa demi doa yang panjang yang lama. Ketika dianugerahkan, ujian pertamanya, bawa anak dan istrimu ke satu tempat yang tidak ada kehidupan, di gurun pasir di Mekah sekarang. Ini kalau ngikutin pertimbangan akal, ini tega, suami tega, menempatkan anak istri di tempat tidak ada orang, tidak ada kehidupan di sana. Pertimbangan akalnya sudah tahu lah, ini akhirnya seperti apa. Tapi Ibrahim lebih memilih, ini perintah. Ini perintah. Kita kadang-kadang juga nggak tega Pak buang anak ke pondok pesantren misalnya. Padahal yang udah jelas nih, ada gurunya, ada tempatnya, gitu. Ada kadang-kadang nggak. Ibrahim itu diperintah Allah menempatkan anak dan istrinya di tempat yang nyaris tidak ada kehidupan. Kan kaum kita tega kan ini suami. Tega. Tapi ini perintah Allah.
Maka ketika Hajar agak sedikit protes juga, kenapa aku ditempatkan di tempat ini? Kata Ibrahim, ini adalah perintah. Kata Hajar, kalau ini perintah, tidak mungkin Allah membiarkan kami berdua di tempat ini. Mantap ya mantap. Maka dalam Al-Quran itu dua yang dijadikan uswah teladan itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, laqad kana fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kalau Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh terdapat pada Ibrahim itu walladzina ma'ah, dan orang-orang yang besertanya, istrinya, anaknya. Ya Allah, teladan siapa? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Ketika dinyatakan ini perintah Allah, ya udah, kalau ini perintah Allah, tidak mungkin Allah membiarkan. Apa yang terjadi hari ini sekalian setelah itu? Pertimbangan akal, hari ini sekalian pertimbangan akal nafsu. Wah, pasti Ibrahim, Ismail dan Hajar sudah tinggal nama. Tapi justru hari ini sekalian melalui proses itu ada kehidupan baru yang jauh lebih maju, lebih berkah. Adanya kemudian air Zam-Zam yang sangat dibutuhkan hari ini. Kemudian orang bermukim di situ, dan kemudian di situ ada Baitul tambah. Melalui proses itu Ibrahim lebih memilih keputusan Allah daripada pertimbangan tadi akal nalarnya. Yang kedua dalam sekalian, ya bicara haji, bicara kurban, kita sesungguhnya sedang napak tilas. Cuplikan nyata, bukan settingan, tapi cuplikan nyata kehidupan Ibrahim beserta keluarganya yang dilandasi dengan tauhid yang luar biasa. Melontar jumrah, kemudian apalagi sa'i, apalagi saya kira cuplikan nyata, bukan kehidupan settingan. Betul-betul. Maka terus kita abadikan itu, kita teladan itu. Termasuk adalah kurban. Lebih memilih perintah Allah. Jadi doa yang panjang oleh Ibrahim itu minta ke Allah gitu, supaya dikaruniai anak. Ketika diberikan anugerah itu, walamma balagha sa'ya gitu. Ketika dianugerahi dan ketika itu Ismail sedang tumbuhnya dan Ibrahim cinta. Ya lagi remaja, tiba-tiba datang perintah. Ada tarwiyah ya, mimpi, melalui proses mimpi tarwiyah, menimbang ini perintah Allah. Tapi pada hari berikutnya Arafah itu diputuskan ini perintah Allah. Bagaimana Ibrahim cara melaksanakan perintah ini? Lagi-lagi hari sekalian, Ibrahim kemudian mendialogkan perintah itu kepada anak Ismail. Ini keteladanan lagi. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku saya, aku diperintahkan dalam mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anak diajak, diminta pendapatmu. Untuk sebuah keputusan penting, anak dilibatkan, diminta pendapat. Kadang-kadang kita karena merasa orang tua gitu, anak harus nurut apa kata, udah kamu gitu. Kadang kita tidak meminta pendapat anak itu. Apa hadis sekalian mencengangkan lagi tadi? Walladzina ma ya abatif ma tukmar satajiduni insyaallah min sabirin. Wahai Bapak, kalau memang perintah itu laksanakanlah, dan insyaallah kau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Laksanakan. Hadirin sekalian, inilah kita belajar kepada Ibrahim alaihissalam ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Demikian saya sekalian sampai jam 6. Jadi demikian, mudah-mudahan ini kita senantiasa dikuatkan oleh Allah, rasa syukur kita dikuatkan juga, rasa sabar kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, bagi kurang maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين